pemirsa, kita akan membahas mengenai MSG. Bukan Mas Sahrul Gunawan, tetapi adalah mengenai zat yang kalau kita berikan kadar yang sangat berlebihan untuk dikonsumsi masyarakat itu bisa bahaya. Kalau saya kan nggak bahaya pemirsa. Kalau agak berlebihan juga mungkin, makanya kamu programnya jangan terlalu banyak, takutnya overdosis juga masyarakat. Oke, baik pemirsa, mungkin kita sering sekali mendengar tentang bahayanya MSG dari segi kesehatan. Seperti apa sih bahayanya dalam segi Islam juga, makanya langsung kita saksikan, ini dia beritanya. Ya. Hati-hati, MSG berbahaya. Pemirsa beriman, saat ini banyak sekali makanan dengan beragam bentuk, warna, dan rasa. Para produsen makanan dari skala kecil hingga besar pun berlomba-lomba menciptakan jenis dan rasa makanan yang dapat membuat pembeli tergiur untuk membeli produk mereka. Minuman dengan aneka rasa, juga camilan dengan sejuta rasa dan warna tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Namun, di antara berbagai macam bentuk dan rasa dalam makanan yang beredar di sekitar kita, masih banyak ditemukan makanan atau minuman yang berbahaya. Ya, ini karena penyedap rasa yang digunakan di dalam berbagai makanan tersebut merupakan penyedap rasa buatan. Monosodium glutamate atau MSG atau vetsin atau penyedap rasa adalah bahan masakan yang masih memiliki kontroversi hingga sekarang. Sebagai penyedap rasa, kegunaan MSG tidak bisa dikesampingkan karena semua masakan akan sedap jika ditambah dengan MSG. Namun untuk urusan kesehatan, MSG telah lama dituding sebagai penyebab sakit kepala, alergi kulit, bahkan kanker yang diderita manusia. Lalu seperti apa awal mula ditemukannya MSG? Serbuk gurih ini memiliki cerita yang sangat panjang dari penelitian laboratorium hingga sampai di hampir semua dapur di dunia. Orang yang bekerja menemukan MSG adalah Profesor Kikunae Ikeda. Beliau adalah seorang guru besar kimia yang berasal dari Tokyo Imperial University. Profesor Kikunae Ikeda sangat tertarik dengan rasa makanan tertentu, yang rasanya ada di luar 4 rasa utama, yakni manis, pahit, asam, dan asin. Dan untuk mengetahui rasa tersembunyi itu, beliau melakukan penelitian. Di tahun 1907, Profesor Kikunae Ikeda melakukan penelitiannya dan akhirnya ia menemukan bahwa rahasia rasa yang enak itu terdapat dalam kaldu yang didapat dari kombu, yaitu sejenis ganggang laut yang banyak dipakai sebagai bumbu tradisional oleh warga Jepang. Sejumlah besar kaldu kombu dipakai untuk diubah menjadi bentuk kristal yang disebut glutamat. Dari kristal glutamat itu, Profesor Kikunae Ikeda menyempurnakan temuannya agar bisa digunakan sebagai bumbu dapur yang awet dan mudah dimasak, sehingga terciptalah MSG. Hampir semua masakan gurih yang kita jumpai mengandung MSG. Bahkan di Eropa dan Amerika, MSG banyak digunakan untuk berbagai masakan. Bahkan masakan Indonesia sehari-hari pun semakin gurih berkat MSG. Terlepas dari manfaat MSG, banyak pendapat yang mengatakan bahwa MSG justru berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, bahaya MSG bagi kesehatan diantaranya hasil penelitian Olney di St. Louis tahun 1969, ia mengadakan penelitian pada tikus putih muda. Tikus-tikus ini diberikan MSG sebanyak 0,5 hingga 4 mg per gramnya berat tubuhnya. Hasilnya, tikus-tikus malang ini menderita kerusakan jaringan otak. Namun penelitian selanjutnya menunjukkan pemberian MSG yang dicampur dalam makanan tidak menunjukkan gejala kerusakan otak. MSG juga dapat memicu penyakit kanker karena glutamat pada MSG dapat membentuk pirolisis akibat pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu lama. Terjadi reaksi hipersensitif atau alergi akibat mengkonsumsi MSG juga dapat terjadi pada sebagian dari konsumen. Beberapa peneliti bahkan cenderung berpendapat glutamat bukan merupakan senyawa penyebab yang efektif, tetapi besar kemungkinannya gejala tersebut ditimbulkan oleh senyawa hasil metabolisme, seperti misalnya GABA atau gamma amino butyric acid, serotonin, atau bahkan oleh histamin. Namun ditemukan pula bahwa sebagian orang dapat mengkonsumsi MSG tanpa masalah. Mengapa bisa terjadi demikian? Asam glutamat dan gamma asam aminobutrat mempengaruhi transmisi sinyal di dalam otak. Asam glutamat meningkatkan transmisi sinyal dalam otak, sementara gamma asam aminobutrat menurunkannya. Oleh karena itu, mengkonsumsi MSG berlebihan pada beberapa individu dapat merusak keseimbangan antara peningkatan dan penurunan transmisi sinyal dalam otak. Lalu bagaimana batasan aman penggunaan MSG bagi kita?
Badan Kesehatan Dunia WHO World Health Organization pernah mengeluarkan batasan aman penggunaan MSG bagi manusia. Ya, asupan MSG per hari sebaiknya sekitar 0 hingga 120 mg per kilogram berat badan. Jadi jika berat seseorang 50 kg, maka konsumsi MSG yang aman menurut perhitungan tersebut adalah 6 gram atau kira-kira 2 sendok teh per harinya. Namun rumus ini hanya berlaku pada orang dewasa dan WHO tidak menyarankan penggunaan MSG pada bayi maupun anak-anak. Nah pemirsa, lalu bagaimana Islam memandang hal ini? Sebagai umat muslim, kita bukan hanya diharuskan untuk memakan makanan yang halal, tetapi juga makanan yang baik, atau halalan thayyiban, halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Dari firman Allah tersebut, artinya kita tidak hanya dilarang untuk memakan makanan yang haram seperti daging babi atau minuman keras, kita juga harus memakan makanan yang baik yang tidak berbahaya bagi tubuh kita. Pemirsa beriman, dan dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa MSG aman dikonsumsi jika tidak berlebihan. Tetapi jika mengkonsumsi MSG dapat memberi mudarat, maka hukumnya menjadi diharamkan. Karena Islam melarang semua yang berbahaya untuk kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik pemirsa, tadi yang ditekankan adalah segala sesuatu yang berlebihan, apalagi itu segala sesuatu yang berlebihan pasti ujungnya tidak baik gitu. Dan di dalam Islam yang berlebihan dan ujungnya itu tidak baik buat kita, itu jadinya mudarat. Betul, harus halalan thayyiban ya. Tidak hanya dilarang untuk memakan yang haram, tapi juga harus baik. Nah, untuk seperti tadi MSG itu juga kan tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu harus dikurangi. Gitu. Betul sekali, asal tidak berlebihan. Baik pemirsa, untuk yang selanjutnya ini menarik sekali. Anda masih menggunakan nama asli, misalnya Syahrul Gunawan. Ini nama sebagai artis dari lahir atau karena nama bukan? KTP. Oh, nama KTP. Dulu pernah mau suruh dirubah sama produser, tapi saya bilang saya nggak mau. Oke, karena setelah ini kita akan membahas bagaimana pergantian nama dalam Islam. Boleh nggak sih? Karena kan nama itu kan adalah pemberian dan doa dari orang tua. Ya, kalau kita mau ganti, gimana hukumnya? Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.